Perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah IF 4040. Kami akan menjelaskan hasil dari eksplorasi dan implementasi kami terkait spatial database di PostgreSQL dan PostGIS menggunakan extension spasial. Perkenalkan, nama saya Alexander Jason dengan NIM 100 dan teman saya Juan dengan NIM 13521 116 dan Luis Kaesa Kesuma dengan NIM 13521 069. Oke, selanjutnya untuk deskripsi dari permasalahan yang kami angkat adalah mengenai pemerintah United Kingdom yang sedang berupaya dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur di negaranya. Nah, untuk upayanya sendiri kami fokus pada topik gempa bumi yang terjadi di negara Inggris dan kami ingin menganalisa kira-kira kerusakan mana saja yang terjadi akibat gempa bumi yang terjadi di Inggris. Kami mengambil 6 aspek utama, yaitu regions, roads, rails, districts, earthquakes, serta countries yang ada di negara-negara di Inggris. Dan database ini digunakan untuk melakukan analisis mendalam terkait pola dan dampak gempa buminya. Nah, selanjutnya berikut merupakan relational model yang telah kami desain berdasarkan 6 aspek tersebut. Di sini dapat dilihat untuk relational model yang saling terhubung adalah regions, district, dan countries, dan ada earthquakes, roads, rails yang berdiri sendiri dan tidak ada foreign key satu sama lain. Namun nanti kami akan melakukan query spasial untuk menghubungkan data-data tersebut dengan entitas lain. Oke, berikut IRD modelnya. Oke, bagian selanjutnya adalah important questions yang kami jawab di implementasi kami. Yang pertama untuk yang descriptive attributes, itu kami menjawab pertanyaan berapa jumlah gempa terjadi setiap tahunnya, tentang magnitude yang paling sering terjadi beserta jumlahnya, kedalaman rata-rata dari gempa yang terjadi. Kemudian ada juga pertanyaan yang membahas special attributes-nya, seperti lokasi gempa yang memiliki rentang magnitude tertentu, lokasi semua distrik yang memiliki nilai error gempa yang besar, region tertentu yang di mana lokasinya secara khusus terjadi. Dan kemudian ada gabungan dari descriptive dan special attributes. Contohnya lokasi dan kedalaman dari gempa dengan rentang magnitudo tertinggi, nama distrik, lokasi distrik, dan detail-detail lainnya dengan kedalaman tertentu. Dan kemudian di mana saja lokasi gempa yang terpengaruh oleh gempa dengan rentang magnitude di atas nilai tertentu. Baru next. Nah, kemudian untuk ada juga pertanyaan seperti interactive queries dan juga gabungan agregat. Untuk interactive queries-nya kami menjawab detail gempa yang terjadi ketika pengguna menunjuk lokasi tertentu. Kemudian ada juga detail dari distrik dan jalan yang terdampak oleh gempa ketika pengguna mengklik suatu titik di peta. Dan kemudian lokasi dan rentang magnitude gempa ketika pengguna juga mengklik di peta. Kemudian untuk agregatnya kami juga membahas tentang cakupan wilayah dari semua distrik yang terdampak oleh gempa yang ditangkap oleh banyak stasiun tertentu, kemudian sentroid dari semua lokasi gempa pada tahun tertentu, dan juga area geografis gabungan dari semua gempa di distrik tertentu. Oke, baik. Sekarang kami masuk ke dalam bagaimana kita prepare atau menyiapkan data ini. Nah, untuk data preparation kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Buat library-nya kami menggunakan Pandas dan NumPy, yang dimana itu untuk umum digunakan untuk data processing. Sama di sini ada GeoPandas karena kebetulan datanya memang data untuk spatial data geografi. Nah, buat langkah-langkahnya umumnya ada 6 dan di sini kami mengambil contoh untuk yang dicuplikan kode itu untuk pemrosesan dataset country. Yang pertama tuh kami import dulu dari CSV menjadi sebuah geodata frame atau GDF gitu nyebutnya. Lalu dari semua atribut yang ada kami potong, kami seleksi atribut-atribut yang akan kami gunakan, yang tidak kami gunakan maka kami drop. Lalu berikutnya kami merename untuk nama-nama atributnya biar mungkin lebih gampang digunakan karena banyak nama yang menurut kami cukup panjang dan itu mungkin agak sulit diimplementasikan nanti jika sudah dimasukkan ke database. Lalu keempat, ini khusus untuk tipe data yang membutuhkan poin, ini beberapa data disajikan dalam bentuk format latitude dulu baru longitude. Nah, ini sengaja di handle khusus karena kami membutuhkan datanya longitude dulu baru latitude. Jadi emang sengaja ditukar karena biar nanti pas visualisasi itu nggak salah, nggak kebalik. Oke, lalu berikutnya pemastian tipe data. Jadi buat yang string yang dibikin string, buat yang integer integer, float yang float, dan buat
tipe-tipe yang kayak polygon, point, sama line itu bentuknya objek. Nah, terakhir kalau udah selesai di pre-processing atau persiapan, lalu dimasukkan ke CSV untuk nanti dimasukkan ke database. Oke, boleh next. Oke, ini juga merupakan bagian atau persiapan mungkin pertama-tama gitu. Tahap pertama dalam menyiapkan database-nya itu dari dalam queries. Yang pasti yang pertama dibikin dulu database-nya. Ini juga bisa dari terminal sebenarnya langsung. Lalu yang kedua, habis sudah dibikin, kami membuat extension pakai Postgres karena ya data kembali lagi datanya data spasial. Lalu untuk di dalam sendiri ini sudah mungkin sesuai yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya terdapat 6 dataset yang akan digunakan. Jadi ada kira-kira ada 6 tabel yang digunakan, yaitu yang pertama ada countries, lalu ada regions, yang dimana regions ini punya foreign keys ke countries, karena ini merupakan ibaratnya sub country gitu, daerah yang lebih kecil dari countries. Lalu terdapat tabel districts yang merupakan juga sub regions, jadi memiliki foreign key ke regions. Oke, boleh next. Lalu ada roads, ada rails, dan earthquakes yang di sini masing-masing berdiri sendiri karena memiliki theme yang berbeda dibandingkan tiga tabel sebelumnya yang memiliki theme yaitu administrative units. Oke, mungkin boleh next. Oke, sekarang kami masuk ke dalam mungkin ke dalam query testing atau query yang menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, ya. Jadi pertanyaan pertama di sini untuk descriptive attributes, berapa jumlah gempa yang terjadi setiap tahun? Nah, di sini mungkin kayak kurang lebih cara sama karena ini deskriptif juga, jadi langsung grup by aja ke grup, lalu dihitung count untuk setiap total earthquakes yang ada. Nah, ini kurang lebih untuk setiap data tahunnya ada jumlah earthquake sesuai di uh, gambar. Oke, mungkin next. Oke, pertanyaan kedua rentang magnitude dan yang paling sering terjadi dan berapa jumlahnya. Ini juga tinggal menggunakan max bisa atau kami menggunakan order by lalu di limit 1 untuk mendapatkan magnitude yang paling tinggi lalu jumlah earthquake ada berapa. Di sini paling tinggi 0,8 dan earthquake 215. Oke, next next. Oke. Berikutnya kedalaman rata-rata dari gempa untuk seluruh distrik. Di sini tinggal average aja dari seluruh data quakes, lalu didapatkan rata-rata kedalamannya sekitar 7,01248. Oke, masuk ke dalam spatial attributes. Nah, untuk data spasial yang ke depannya mungkin sudah mulai banyak visualisasi dalam bentuk spasial ya. Karena sebelumnya kan cuma deskriptif doang. Nah, di sini pertanyaannya di mana lokasi gempa yang memiliki rentang magnitudo tertentu. Dan jadi di sini kami membatasi rentang magnitudenya 4 sampai 5. Nah, di sini dapat dilihat terdapat sekitar 4, 8, 8 poin. Dan di sini seperti yang dapat dilihat di visualisasi pada bagian gambarnya. Oke, berikutnya tambahkan lokasi dari semua gempa yang terjadi di dalam wilayah geografis distrik tertentu. Nah, di sini juga kami dapat batasan untuk errornya lebih dari satu gitu. Makanya di sini ketika terdapat dua distrik yang dimana error RMS root mean square errornya lebih dari satu itu dapat di Allerdale sama Mole Valley yang dimana penggambarannya sesuai dengan visualisasi berikut. Oke, berikutnya untuk spatial attributes juga di wilayah geografis region tertentu di mana saja lokasi yang gempa yang pernah terjadi. Nah, di sini untuk region name-nya kami menggunakan Southeast, yaitu salah satu region di Inggris. Dan di sini dapat dilihat untuk visualisasi visualisasi titik-titiknya seperti yang ada pada gambar. Dan di sini kami dapatkan terhadap 185 titik gempa yang ada di region Southeast. Nah, next. Oke, untuk selanjutnya ke jenis query berikutnya itu descriptive dan spatial attributes. Nah, di sini ada apa lokasi dan kedalaman dari gempa dengan rentang magnitudo tertinggi. Nah, di sini kami mencoba untuk mencari rentang magnitudo tertinggi dulu, lalu kami ambil ID-nya, poinnya, dan kedalamannya. Nah, untuk deskriptif atribut deskriptif dapat dilihat di bagian atas, lalu yang bagian bawahnya itu visualisasi dari data spasial. Oke, boleh next. Berikutnya tambahkan nama distrik dan lokasi dari semua distrik yang pernah terjadi gempa dengan kedalaman tertentu. Nah, di sini kami batasi ke kedalamannya lebih dari 30. Nah, di sini juga untuk atribut deskriptifnya ada nama distrik, lalu juga lokasi-lokasi distriknya gitu ya, sama lokasi titiknya. Nah, dapat dilihat di visualisasi, di sini ada dua poin di mana masing-masing distrik terdapat satu lokasi gempa.
Ya, itu ada di distrik Rydell dan Scarborough. Oke, terakhir untuk deskriptif dan spatial attributes, di mana saja lokasi gempa yang terpengaruh oleh gempa dengan rentang magnitudo tertentu. Nah, di sini mungkin penggabungan dengan gabungan gempa dan rel kereta api. Jadi kamu menggunakan titik-titik gempa dan rel kereta api dengan jarak radius 0,05 dan rentang magnitudo lebih dari 2. Nah, untuk visualisasinya dapat dilihat terdapat lebih dari 235 titik dan visualisasi sebagai berikut. Oke, mungkin Mbak next. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian untuk interactive queries. Jadi karena batasan dari sistem yang dikembangkan yang menggunakan PG-admin, kami tidak bisa melakukan mengimplementasikan fitur di mana pengguna dapat berinteraksi secara langsung dengan peta yang ditampilkan. Jadi ini query-nya dibuat seakan-akan apabila pengguna menekan satu titik pada map, maka query-nya akan dieksekusi untuk menghasilkan hasil tersebut. Di contoh ini ada query pertama, yaitu detail gempa pada lokasi gempa tertentu. Ya, yang ditampilkan adalah seperti ID-nya, kedalamannya, range dari magnitude-nya, tanggalnya, waktunya, dan sebagainya. Boleh next. Dan kemudian ada juga untuk menampilkan nama distrik dan jalan ketika yang terdampak ketika pengguna mengklik sebuah lokasi gempa. Dan kemudian boleh next. Dan yang terakhir itu lokasi dengan rentang magnitudo dari gempa ketika pengguna menunjuk sebuah distrik dari tertentu pada peta. Boleh next. Oke. Dan selanjutnya itu adalah query yang bertipe aggregation, yaitu menggabungkan wilayah. Jadi yang pertama adalah cakupan wilayah union dari semua distrik yang terdampak oleh gempa yang ditangkap oleh jumlah stasiun tertentu. Pada query ini kita mencoba dengan jumlah stasiunnya sebanyak 35 dan berikut visualisasinya. Dan kemudian ini cakupan wilayah dari semua distrik. Ya, oke. Yang kedua adalah centroid dari semua lokasi gempa pada tahun tertentu. Mungkin boleh next. Dan yang terakhir adalah area geografis gabungan dari semua gempa terjadi di dalam wilayah distrik tertentu. Contohnya sebagai berikut. Oke, kesimpulan dan lesson learned dari project ini dari kami menyimpulkan bahwa PostGIS itu menjadi salah satu solusi yang efektif untuk penyimpanan, pengelolaan, dan analisis data geospasial, khususnya pada database relasional PostgreSQL. Dan banyak sekali tipe data geometris yang didukung seperti point, line string, polygon, dan multi-polygon. Juga banyak sekali fungsi yang dapat memvisualisasikan proyeksi geografis. Lesson learned yang didapat dari proyek ini adalah desain basis data dan pemilihan tipe data geometris sangat berpengaruh terhadap performa dan efisiensi dari data sendiri. Karena jika eh, contohnya pada tipe data point, jika latitude dan longitude-nya kebalik urutannya, maka dapat menghasilkan hasil yang kurang akurat. Lalu juga data geospasial yang didapat harus akurat dan bersih untuk mencegah kesalahan tersebut. Lalu penulisan query harus efisien agar dapat meningkatkan performa pemrosesan data. Lalu yang terakhir, menggunakan aplikasi proyeksi dan sistem koordinat yang tepat dapat mendapatkan hasil yang analisis yang sesuai. Oke, sekian. Selanjutnya kami akan menampilkan hasil pekerjaan kami dari dalam bentuk kode. Oke, jadi berikut demonstrasi yang mungkin kami lakukan. Dari sini kami menggunakan query pada data spasial. Nah, kami menggunakan di sini PGAdmin untuk buat tampilannya. Ini ada query visualisasi yang kami gunakan. Jadi cara makanya tinggal menggunakan query, dipas saja, dijalanin. Lalu di sini ada bagian untuk view all geometric entities column, jadi langsung terlihat. Mungkin juga contohnya kalau ada query lain gitu ya, misalnya query yang ini, dicoba, lalu di run. Pertama ini tinggal diklik aja ke video matris, lalu dia akan tervisualisasi di PGAdmin. Oke, sekian demonstrasi dan prestasi yang kami lakukan untuk tugas besar ini. Kami mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pekerjaan ini atau maupun dalam prestasi yang telah kami lakukan. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih.